ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى berkata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala pada nasihat beliau yang keenam, al-bu'du an ahlil bid'ah wa kutubihim, menjauh dari ahlul bid'ah dan kitab-kitab mereka. Maksudnya menghindar, tidak mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, tidak duduk-duduk dengan mereka, dan juga tidak membaca atau mempelajari buku-buku mereka. Wa ulama isu wa kutubihim, demikian juga menjauh dari ulama-ulama yang buruk serta kitab-kitab atau buku-buku mereka. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang mau kembali kepadaku, ikutilah jalannya orang-orang yang mau bertaubat. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan, perkara yang paling aku khawatirkan, perkara yang paling aku takutkan pada umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafiqun alimul lisan, seorang munafik yang pandai bersilat lidah. Balillahu azza wa jalla yaqul, bahkan Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ahbar dan ruhban, ahbar adalah pendeta-pendeta Yahudi, waruhban yaitu pendeta-pendeta dari kalangan Nasara, mereka ini la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, punya kebiasaan suka makan harta umat manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillahi katsira, dan mereka atau wa yasudduna an sabilillah, mereka suka menghalangi umat manusia dari jalan Allah azza wajalla. Ini kebiasaan pendeta Yahudi, pendeta Nasara, itu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya kebiasaan suka makan harta umat manusia dengan cara yang batil. Qauluhu rahimahullah, al-bu'du an ahlil bid'ah wa kutubihim wa ulama'is su' wa kutubihim, pernyataan Syekh Muqbil yang menyebutkan tentang nasihat beliau menjauh dari ahlul bid'ah, menjauh dari kitab-kitab mereka, menjauhi ulama-ulama yang buruk, tokoh-tokoh yang buruk serta buku-buku mereka. Ahlul bid'ah hum ahlul ahwa, ahlul bid'ah mereka adalah ahlul ahwa, wal bid'ah mereka adalah ahlul bid'ah. Sehingga ahlul bid'ah itu mereka adalah ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dhalalah. Namun yang perlu kita fahami, apa sih bid'ah? Ya enggak? Bid'ah itu apa? Wal bid'atu hiya, bid'ah adalah at-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadatin laysat fi syar'i, mendekatkan diri kepada Allah
dengan suatu ibadah yang bukan bagian syariat. Itulah disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang bukan bagian syariat. Fama uhditsa fi dinillahi bi niyatit ta'abbud wa laysa minhu fahadza bid'atun. Maka segala sesuatu yang uhdits, dimunculkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan niat ta'abbud, ya, sesuatu yang dimunculkan dalam agama Allah dengan niat ta'abbud wa laysa minhu, dan bukan bagian dari agama, fahadza bid'ah, itu adalah bid'ah. Jelas bid'ah tadi sesuatu yang dimunculkan dalam agama Allah Azza wa Jalla dengan niat untuk ibadah, apapun perkaranya. Kalau dimunculkan, diada-adakan dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan bid'ah. Jelas? Tapi kalau perkara yang bukan sifatnya ibadah, motor, mobil, bid'ah bukan? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena bukan dimunculkan dengan niat untuk ibadah. Wa huwa amrun mubtada'. Perkara yang dimunculkan dengan niat ibadah kepada Allah, ini adalah perkara yang mubtada', perkara yang baru. Wa ashabuha hum ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Mereka, pelaku-pelakunya, digolongkan sebagai ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, dan digolongkan sebagai ahlul ahwa. Alladzina qaddamu ahwa'ahum 'ala syar'illah. Mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan hawa nafsu mereka dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ahlul bid'ah disebut dengan ahlul ahwa? Karena mereka lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan syariat. Mereka lebih mendahulukan selera keinginan mereka dibandingkan syariat. Wastahsanu asya'a fi dinillahi wa laysat minhu wal bid'u katsirah. Sehingga mereka menganggap baik sesuatu yang di dalam agama Islam ini, namun bukan bagian dari agama. Ada perkara-perkara yang mereka anggap bagus, mereka anggap baik, namun bukan bagian dari agama. Wal bid'u katsirah. Bid'ah itu sangatlah banyak. Fa talibul ilmi yujalis wa yastafid minal alim as-sunni al-mutamassik bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Seorang talibul ilmi hendaknya dia duduk bermajelis mengambil faedah dari seorang alim yang sunni, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf umat ini tadi. Fa hadza yastafidu minhu. Inilah yang selayaknya seorang talib, seorang penuntut ilmu ngambil faedah darinya. Wa yabta'idu an ulama'i ahlul bid'ah. Seorang talibul ilmi, seorang santri, seorang pencari ilmu syar'i, hendaklah dia menjauh dari ulama ahlul bid'ah. Wa kutubi ahlul bid'ah, serta menjauh, tidak membaca, tidak mengajarkan, tidak mempelajari buku-buku ahlul bid'ah. Li'anna qalbahu laisa biyadihi. Karena hati kita ini, hati seorang talibul ilmi bukan ada di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Khawatir tatkala kita membaca buku-buku ahlul bidah, duduk-duduk dengan ahlul bidah, mengambil ilmu dari ahlul ahwai wal bidah, nanti hati kita condong kepada dia, terpengaruh dengan syubhatnya. Faqad yata'assaru bi syaikhihi al-mubtadi'. Terkadang dia terpengaruh dengan gurunya yang mubtadi' ini tadi. Aw bil kitabil ladzi fihi al-bidah, atau dia terpengaruh dengan kitab yang padanya terdapat kebid'ahan. Wa salamatul qalbi la ya'diluha syai'un. Keselamatan hati ini tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Lihat lidzalika kana salafun as-salih rahimahumullah yabta'idun an ahlil bid'ah wal ahwa. Oleh karena itulah para salafun as-salih mereka yabta'idun, menjauh dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Itu para salaf.
tidak mau dekat-dekat dengan ahlul ahwa'i wal bidah, tidak mau ngambil ilmu dari mereka, meskipun dalam bab ilmu qiraah, meskipun dalam bab tajwid, meskipun dalam bab bahasa Arab. Kenapa? Nanti terpengaruh dengan pemikiran mereka tatkala sudah ada kecondongan, yang tadinya cuma niatnya untuk ngambil bahasa Arab, yang tadinya cuma untuk belajar tajwid, yang tadinya cuma ingin belajar qiraah, lama-lama ya ta'assar bi syekhihi wa yahdzarunahum wa yuhadziruna minhum. Mereka para salaf, ulama terdahulu, waspada dari ahlul bidah, bahkan mereka memperingatkan umat dari ahlul bidah. Itu salafun salih. Bal inna ba'dahum mana'a ba'di ahlul bidah ay yaqra' alaihi al-Qur'anan. Bahkan sebagian ulama salaf dulu, sebagian ulama salaf ada yang menghalangi ahlul bidah untuk membacakan Al-Quran kepada dia. Sampai ada seperti itu. Siapa? Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Pernah datang seorang ahlul bidah kepada Muhammad bin Sirin dengan mengatakan, aku akan membacakan ayat Al-Quran kepada engkau. Mau enggak dengar? Katanya enggak. Satu ayat, enggak mau juga satu ayat. Separuh ayat, walaupun separuh ayat enggak mau aku. Kenapa? Karena khawatir nanti ketika dia baca, semata-mata bacaannya terkesima. Bagus sekali bacaannya, seneng, ya enggak? Ketika muncul kesenangan, yang tadinya awalnya enggak suka, lama-lama dari seneng bacaan, lama-lama contoh. Ya. Wa Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah qala lahu mubtadi'un. Dicontohkan seperti Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Pernah suatu hari ada seorang ahlul bidah berkata kepada dia, uridu an ukallimuk, aku ingin ngajak engkau bicara. Qala la, tidak mau katanya dia, aku tidak mau. Qala walau bi kalimatin, dia mengatakan gimana walaupun dengan satu kalimat. Qala Ayyub wala binisfi kalimah, meskipun separuh kalimat. Ada ahlul bidah pengen ngobrol, nggak mau dia. Ya, sebentar be, nggak mau. Tetap dia nggak mau. Kenapa? Karena khawatir nanti timbul syubhat di hati dia, susah untuk menolaknya. Waqra' fi kutubil aqaid was sunnah tajidu fusulan fit tahdhir min ahli bidah wal ahwa wa mujalasatihim. Engkau silakan baca pada kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunnah, engkau akan mendapati fasal-fasal tentang peringatan tahdzir dari ahlul bidah dan ahlul ahwa, serta peringatan dari bermujalasah dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka atau majelis dengan mereka. Fa syekhuna rahimahullah daraja ala ma daraja alaihi salafus salih min at-tahdzir min ahlil bidah. Syekh Muqbil, guru kami, telah menempuh, berjalan pada jalan yang telah ditempuh oleh para salafun salih, berupa memberikan peringatan terhadap ahlul ahwa'i wal bidah. Itu dilakukan Syekh Muqbil. Bahkan ada buku khusus namanya A'lamul Ajyal atau I'lamul Ajyal, ya, disusun oleh Syekh Salim Al-Khuhi, tentang kalam-kalam Syekh Muqbil, peringatan-peringatan Syekh Muqbil terhadap tokoh-tokoh tertentu, terhadap kelompok-kelompok tertentu, terhadap buku-buku yang menyimpang. Walhaz 'alal bu'di anhu, serta Syekh Muqbil memperingatkan, memotivasi untuk menjauhi mereka. Wa bi'adamil akhdhi min kutubihim, serta Syekh Muqbil memperingatkan untuk tidak mengambil dari buku-buku mereka. Farahimahullah wa rafa'a darajatahu fi 'aliyyin. Semoga Allah merahmati Syekh Muqbil dan mengangkat derajatnya di surga. Kemudian adapun ucapan Syekh Muqbil yang beliau mengatakan wa ulama usu wa kutubihim, ulama su dan kitab-kitab mereka, kal ulama al munafiqin, seperti ulama-ulama munafiqin. Fahum min ulama isu, mereka termasuk ulama su, ulama buruk. Awil ulama alladzina yuftuna lil wula wal umara bima sya'u
walau khalafa syara', atau ulama-ulama yang memberikan fatwa untuk penguasa, untuk pemimpin dengan sesuatu yang mencocoki pemikiran pemimpin meskipun menyelisih syariat. Ini juga yang tepat dan yang benar. Kita wajib taat kepada pemimpin, wajib mendengar kepada pemimpin yang muslim. Namun ya, tidak diperbolehkan bagi kita membenarkan perbuatan-perbuatan penguasa apabila menyelisih syariat. Tidak boleh memberikan fatwa yang mencocoki tindakan-tindakan mereka. Tidak diperbolehkan apabila tindakan tersebut menyelisih syariat. Wa qad bawwaba syekhuna rahimahullah fil jami' as-sahih al-ulama'ul fasaqah, wa bawwaba rahimahullah aidan at-tahdhir min munafiqi al-ulama. Syekh Muqbil telah membuat bab dalam jami' as-sahih, yaitu al-ulama al-fasaqah, ulama-ulama fasik. Wa bawwaba aidan, beliau juga buat bab at-tahdhir min munafiqi al-ulama, tahdzir, peringatan dari ulama-ulama munafikin. Wa bawwaba aidan, dan juga Syekh Muqbil buat bab uqubatul mufti az-za'ir, hukuman untuk mufti yang menyimpang. Wa bawwaba aidan rahimahullah jarhu ashabil bidah, juga Syekh Muqbil buat bab kritikan terhadap ashabul bidah. Wa bawwaba aidan al-bu'du an ashabil ahwa, juga beliau buat bab dalam Jami' as-Sahih bab menjauh dari ashabul ahwa. Wa dzakara fil babil akhir, bahkan beliau menyebutkan di bab akhirnya hadis Qutbah ibni Malik. Hadis Qutbah ibni Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihaula'il kalimat, yaitu dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan beberapa doa, beberapa kalimat. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, hawa nafsu yang menyesatkan, wal adwa, dan juga penyakit-penyakit yang menular. Wa qala hadza haditsun sahih. Syekh Muqbil mengatakan ini hadis sahih. Wa ma aktsara ma kunna nasma' min syekhina rahimahullah fi durusihi wa muhadaratihi wa khutabihi. Alangkah seringnya kita mendengar dulu dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, baik pada pelajaran-pelajaran beliau, pada ceramah-ceramah beliau, pada khutbah-khutbah beliau. Apa yang didengar? At-tahdzir minal bid'ah wa ahliha, yaitu peringatan dari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, serta peringatan dari kebid'ahan tersebut. Wa ulama isu, dan juga tahdzir dari ulama-ulama yang buruk. Wa kadza tahdzir min kutubihim, demikian juga kami mendengar peringatan tahdzir dari kitab-kitabnya ahlul bid'ah. Wal dirasa indahum, serta Syekh Muqbil memperingatkan dari belajar di sisi mereka. Wa fi asyritatihi wa kutubihi min dzalikal katsir, itu semua didapati ya, baik dalam rekaman-rekaman kaset dari buku-buku Syekh Muqbil, sangat banyak sekali. Farahimahullahu wa ghafaralah wa jazahu anna wa anil muslimin khairal jaza. Demikian juga Syekh Muqbil ya ikhwan ya, sangat beliau memperingatkan murid-murid beliau dari tokoh-tokoh, dari buku-buku, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, sehingga dakwah Ahlus Sunnah di Yaman itu dibangun pada dua prinsip ya oleh Syekh Muqbil. Ya, tersebar dakwah sunnah di Yaman dengan dua prinsip. Yang pertama, prinsip al-ilmu syar'i. Beliau membangun dakwah di negeri Yaman dengan ilmu syar'i. Yang kedua dengan apa? Bitamayyuz an ahlil bid'ah wal ahwa. Ini thariqah, metode dakwanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'. Demikian juga para ulama yang lain dari murid-murid beliau, senantiasa kita mendengar beliau memperingatkan thalabul ilm dari mengambil ilmu kepada ahlul ahwa'i wal bidah, baik dari kalangan al-qaidah, teroris khawarij, atau dari kalangan sufiyah, atau dari kalangan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran sesat. Itu sering kita dengar dari masyayikh. Demikian juga para ulama yang negeri yang lain, dari ulama Saudi Arabia, banyak dari kalangan mereka yang sering memperingatkan umat dari bahaya ahlul ahwa'i wal bidah, seperti Syekh Saleh Al-Fauzan
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi' Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, dan para ulama yang lain. Sering mereka memperingatkan umat ini bahaya dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah itu bisa menyesatkan umat dan membahayakan agama ini tadi. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadza.